Ya, saya awali kelas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan belajar semuanya. Kali ini kita bertemu di materi ataupun pertemuan pertama pada materi administrasi umum. Jadi saya ingin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Armastia Nugrahani. Saya nanti yang akan mendampingi rekan-rekan belajar semuanya untuk berjalan ataupun kita akan belajar bersama tentang materi administrasi umum atau mata pelajaran administrasi umum. Nah, sebelum masuk ke materi inti dari administrasi umum, saya ingin menjelaskan sedikit tentang administrasi umum itu apa. Ya, rekan-rekan belajar semuanya bisa mengaktifkan mikrofonnya jika diperlukan ataupun rekan-rekan belajar ingin menjawab pertanyaan saya, jadi kita ada interaksi seperti itu. Saya tidak bermasalah ketika rekan belajar nanti akan menyalakan mikrofonnya, ya, seperti itu. Nah, yang pertama, menurut rekan-rekan belajar sendiri, kalau dari pengetahuan rekan-rekan belajar, administrasi itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa menjawab? Yang terlintas di pikiran saudara apa tentang administrasi? Halo? Apa, Nak? Bagaimana? Halo? Yang terlintas di pikiran saudara ketika saya bicara tentang administrasi ataupun administrasi umum, seperti itu yang terlintas apa di pikiran saudara? Melayani. Ada yang bilang melayani, lalu apa? Membantu. Ada lagi? Membantu. Memenuhi. Ada lagi? Mencatat data, iya. Terus ada lagi yang lain? Ada lagi? Iya, mungkin hal yang lain yang dekat dengan rekan-rekan belajar semuanya, misalnya surat menyurat, ya kan, dokumen, file, dan lain sebagainya. Nah, rekan belajar, ternyata administrasi itu lebih luas daripada sekedar tata usaha ataupun surat menyurat ternyata, ya. Nah, kita nanti akan belajar tentang administrasi lebih jauh. Apalagi sekarang rekan belajar semuanya sudah masuk ke jurusan apa? OTKP. OTKP. Apa itu OTKP? Jadi jurusan OTKP itu adalah jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, kalau terdahulu namanya adalah administrasi perkantoran, tapi sekarang sudah dirubah atau sudah berubah menjadi otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Jurusan kita atau jurusan OTKP ini akan lebih detail bicara tentang administrasi, ya kan? Nah, nanti pada administrasi umum ini saya akan memberikan beberapa ataupun memberikan materi-materi, kita akan belajar bersama tentang materi-materi yang sifatnya lebih global. Ya kan, administrasi yang lebih global, karena materi administrasi umum sendiri itu akan dipelajari oleh 3 jurusan di SMEA sini, di SMK Negeri 1 Slawi, yaitu yang pertama ada jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, lalu ada jurusan akuntansi dan jurusan akuntansi atau akuntansi lembaga, dan juga ada jurusan BDP atau bisnis daring dan pemasaran. Nah, kita akan belajar lebih jauh, ya, lebih jauh tentang administrasi. Saya lanjutkan. Nah, rekan-rekan belajar semuanya, di layar HP rekan-rekan belajar semuanya sekarang sedang tertampil materi semester gasal, ya, materi semester gasal yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Silakan rekan-rekan belajar yang sudah menyiapkan alat tulis dan juga buku bisa ditulis materi ini di buku masing-masing, ya. Silakan ditulis. Jadi materi semester gasal yang akan kita pelajari itu ada 6. Rekan-rekan belajar semuanya. Yang pertama ada administrasi, yang kedua jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan. Nomor 3 ada persyaratan personil administrasi,
Yang keempat ada struktur organisasi, dan yang kelima ada fungsi manajemen. Terakhir ada prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Nah, rekan-rekan belajar semuanya, dari keenam ini, rekan-rekan belajar semuanya nampaknya tertarik dengan materi yang mana? Dari keenam ini, 6 materi ini. Salah satu ada yang tertarik, materi yang mana kira-kira? Halo? Bu. Nggih? Ya, Bu. Ya. Itu tulisnya nggak hilang, Bu. Gimana, Nak? Tulisannya jadi satu. Apanya yang jadi satu, Nak? Tulisannya buram. Oh, tulisannya buram. Oh ya, kalau tulisannya buram nanti saya screenshot saja, saya kirimkan lewat WA ya. Nanti supaya lebih jelas. Begitu? Begitu lebih jelas? Iya, oke. Terima kasih. Ini berarti saya skip terlebih dahulu ya. Ya, saya skip terlebih dahulu. Nah, ini adalah materi semester genap, tapi saya skip juga. Nanti kita bahas lebih dalam tentang materi semester genap di semester genap. Nah, rekan-rekan belajar semuanya, di sini saya tampilkan sebuah buku. Rekan-rekan belajar semuanya bisa kelihatan bukunya? Bisa. Bisa ya? Warnanya biru, ya. Warnanya biru, kemudian terdapat buku berjudulkan Administrasi Umum, SMK, MAK, kelas 10, karyanya karya Sutrisno dan Suherman. Nah, rekan-rekan belajar semuanya, buku ini yang akan kita gunakan untuk pembelajaran selama 1 tahun ke depan, ya. Tapi rekan-rekan belajar semuanya tidak usah khawatir ya. Buku ini ada di perpustakaan. Ya, buku ini ada di perpustakaan. Jadi rekan-rekan belajar semuanya sebenarnya ketika pembelajaran normal atau tatap muka, rekan-rekan belajar semuanya bisa meminjam buku ini di perpustakaan. Tapi karena sekarang sedang pandemi, kita belajar via online, via menggunakan jaringan. Jadi kita akan belajar dengan rekan-rekan belajar semuanya. Nanti saya akan kirimkan materi, bentuknya bisa PDF, menggunakan Sway, ataupun nanti rekan-rekan belajar sudah mengambil buku dari sekolahan belum yang paket-paket? 10 TKP. Sudah yang fotokopian belum? Fotokopian. Sudah. Rekan-rekan belajar semuanya sudah mendapatkan PDF yang saya kirimkan ya. PDF yang sudah di print ya oleh sekolahan ya. Iya. Yang dari administrasi umum ya, alhamdulillah. Nah, materi itu ada materi 2KD yang sudah diberikan oleh sekolahan pada rekan-rekan belajar semuanya. Nah, materi 2KD itu silakan nanti kita bahas bersama-sama untuk sekiranya beberapa minggu ke depan. Semoga dalam beberapa minggu ke depan keadaan sudah membaik, pandemi juga berlalu, jadi kita bisa belajar secara langsung di ruang belajar di sekolah. Ya, amin. Nah, lanjut ya rekan belajar. Untuk pembelajaran administrasi umum pada kondisi yang normal, kita belajar di sekolah, kalian berangkat sekolah, itu kita akan belajar selama 2 jam di setiap minggunya. Ya, tapi karena sekarang sedang pandemi, kita belajar pada hari ini? Hari Selasa ya. Hari Selasa jam 7 pagi ya, kita akan belajar hari Selasa jam 7 pagi. Jadi nanti kita akan belajar hari Selasa jam 7 pagi. Jadi siapkan buku dan juga alat tulis, nanti kita akan belajar lebih jauh. Pelajarannya bagaimana, Bu? Pelajarannya bisa menggunakan Vicon, tapi Vicon saya mungkin akan persingkat ya, karena Vicon cukup menguras kuota juga. Jadi nanti bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan aplikasi yang lain seperti Sway ataupun PDF dan lain sebagainya. Nanti kita akan berganti-ganti cara untuk belajarnya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang penting rekan-rekan belajar semuanya. Bagaimana saya menilai rekan-rekan belajar semuanya, ya. Jadi kan rekan-rekan belajar semuanya sebagai seorang siswa tahu, oh guru itu menilai siswanya itu dari sudut mana saja sih, seperti itu. Nah, rekan-rekan belajar semuanya, saya ataupun sebagai seorang pengajar menilai
rekan-rekan belajar semuanya itu menggunakan 3 penilaian. Ya, yang pertama ada penilaian sikap. Yang kedua penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga ada penilaian keterampilan. Yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu bagaimana? Dari kehadiran rekan-rekan belajar semuanya, ya kan? Lalu yang kedua, misalnya, mengerjakan tugasnya tepat waktu, ya kan? Aktif pada pembelajaran, misalnya dalam Vicon seperti ini, saya berinteraksi, saya menyampaikan pertanyaan, rekan belajar semuanya menjawab pertanyaan, itu ada interaksi di situ, ya kan? Itu nilai plus juga bagi saya. Itu adalah penilaian sikap. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu dari mana? Dari soal, ya kan? Latihan-latihan soal, ulangan, UTS, UKK, atau nanti saya menyampaikan Microsoft Form, ya kan? Kamu mengerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan, kamu mengerjakan dengan baik, itu nanti berarti ada nilai plus di situ. Ya, lanjut ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini bentuknya tugas, ya. Bentuknya tugas bisa tertulis, bisa praktek. Misalnya dalam bentuk tertulis itu tugasnya silakan rekan-rekan belajar semuanya saya minta untuk mencari struktur organisasi yang ada di RT, rekan-rekan belajar semuanya. Pak RT-nya siapa, sekretarisnya siapa, itu bentuknya tertulis, ya. Lalu yang kedua ada praktek, misalnya, silakan rekan-rekan belajar semuanya mencari foto mencari foto posyandu misalnya, ya kan, itu kan bentuknya. Atau misalnya mencari foto tata ruang kantor yang ada di lingkungan saudara misalnya. Nah, di situ adalah bentuknya praktek, ya. Nanti kita akan belajar bersama. Ya, itu adalah bentuknya keterampilan, penilaian keterampilan. Nah, rekan belajar semuanya, inti dari pembelajaran administrasi adalah kita adanya interaksi. Saya melaksanakan tugas saya sebagai seorang guru, mendampingi rekan-rekan belajar semuanya, ya kan? Dan rekan-rekan belajar semuanya aktif dalam mengikuti pembelajaran, aktif dalam memberikan reaksi, istilahnya reaksi pada apapun yang saya sampaikan, apa yang saya berikan, rekan-rekan belajar semuanya semangat, itulah inti dari pembelajaran. Apalagi kita sedang pembelajaran sistemnya PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh. Jadi pentingnya rekan-rekan belajar semuanya bisa tetap aktif dan juga standby seperti itu. Kalau misalnya pada waktunya sedang belajar ya belajar, sedang waktunya mengerjakan tugas ya mengerjakan tugas, seperti itu. Ya, oke. Iya, oke rekan-rekan belajar semuanya, saya akan berikan 3 pertanyaan ataupun pendapatnya pada materi saya pada pertemuan hari ini. Silakan, ada yang mau berpendapat ataupun menyampaikan pertanyaan, saya persilahkan. Sebutkan namanya terlebih dahulu. Silakan rekan-rekan belajar semuanya. Ada yang mau menyampaikan pendapat maupun pertanyaan, saya persilahkan. Halo? Masih hadir di sini semua ya? Silakan, ada yang mau menyampaikan pertanyaan ataupun pendapatnya, saya persilahkan 3 orang. Halo? Nah, ada yang aktif? Bu, Nggih, monggo. saya aktif Fardila Zahra, mau bertanya. Iya, namanya siapa? Astrid? Fardila Zahra. Nggih, gimana, Nak? Yang dimaksud personil administrasi itu gimana, Bu?
Nah, personil administrasi itu nanti sudah masuk materi ya, materi di bab 2. Jadi nanti kita akan belajarnya bertahap ya. Nah, jadi pembelajaran kita itu sistemnya itu nanti siklus pertama kita belajar tentang administrasi itu apa, ya kan? Lalu nanti ada administrasi itu apa namanya ya, melaksanakan atau melakukan itu siapa, baru nanti yang kedua ada personil administrasi ya. Jadi nanti bertahap, bersabar, nanti kita akan belajar lebih jauh tentang personil administrasi. Tapi sebelum belajar tentang personil, kita harus tahu administrasi itu apa. Ya, oke, nanti kita bertahap, nak, bersabar ya. Ada yang lain yang mau bertanya? Iya, sama-sama. Saya Ada yang Bu lain? Ye, siapa ini namanya? Inggit Nurul. Inggit Nurul, silahkan nak. Kan saya sudah membaca yang print-printan dari sekolah. Ye. Terus di jenis administrasi itu ada administrasi publik. Saya mau bertanya, apa hubungannya administrasi umum dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Nah, seperti ini, nak. Jadi, untuk administrasi publik itu merupakan salah satu dari jenis administrasi, ya kan? Saya bisa tampilkan di sini. Atau rekan-rekan belajar semuanya punya filenya ya? Punya filenya. Nah, ya, alhamdulillah kalau punya filenya. Jadi, saya nggak perlu tampilkan di sini, rekan-rekan belajar semuanya sudah memiliki filenya masing-masing. Nah, untuk jenis-jenis administrasi itu merupakan aplikasi dari administrasi. Ya, kalau kita tarik ke materi yang sebelumnya, rekan-rekan belajar semuanya bisa lihat di halaman pertama dari materi administrasi atau dasar-dasar administrasi. Administrasi itu berarti apa? Pengertian dari administrasi? Kalau kata administrasi itu dari kata administrasi itu sendiri itu berarti melayani, membantu, memenuhi, ya kan? Tapi secara artinya sempit atau dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan penyusunan, pencatatan data dan informasi, ya itu dalam arti sempit. Jadi dalam arti sempit itu administrasi adalah tata usaha secara ringkasnya, ya. Ternyata dalam arti luas atau dalam arti yang lebih global lagi, administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan 2 orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang ditentukan oleh struktur organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu terwakilkan atau diaplikasikan atau dilaksanakan oleh jenis-jenis administrasi. Nah, tadi yang ditanyakan adalah administrasi publik, ya. Administrasi publik itu direpresentasikan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Rekan-rekan belajar semuanya sudah tahu lembaga legislatif itu apa? Sudah. Iya, apa itu lembaga legislatif, rekan-rekan belajar? Lembaga yang mengatur tentang perundang-undangan. Iya, lembaga legislatif merupakan lembaga pemerintah yang tugasnya membuat perundang-undangan. Contohnya apa yang membuat perundang-undangan? Siapa kalau di Indonesia? DPR, ya kan? Lalu yang MPR. Lalu yang kedua ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif itu bagaimana? Melaksanakan undang-undang. Melaksanakan undang-undang atau lembaga pemerintah yang melaksanakan undang-undang. Kalau yudikatif? Mengawasi pelaksanaan. Iya, mengawasi pelaksanaan yang ada di lembaga eksekutif negaranya atau yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tersebut. Nah, ternyata lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif itu melaksanakan administrasi, ya kan? Administrasi di sini yang dimaksud adalah administrasi publik atau proses pengelolaan publik. Ya, publik itu kan berarti masyarakat.
ya kan, ataupun lingkup yang lebih luas daripada kelompok, ya kan, publik dari masyarakat yang lebih luas yang ada di suatu negara itu adalah administrasi publik. Nah, disitulah kenapa kenapa administrasi itu berhubungan dengan lembaga-lembaga tersebut? Karena administrasi itu dilaksanakan oleh semua lini kehidupan, ya kan? Jangankan lembaga-lembaga yang besar seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, ya kan? Lembaga yang sifatnya kecil, misalnya sekolah, lebih kecil lagi sifatnya organisasi, atau lebih kecil lagi kamu sebagai seorang individu contohnya. Kalau sebagai seorang individu kamu punya administrasi apa enggak? Punya. Iya. Contoh kecil administrasi yang kamu laksanakan adalah yang sekarang kamu lakukan. Kalau kamu di rumah sekarang sedang mencatat materi yang saya sampaikan, melaksanakan pembelajaran, kemudian tengah menulis materi-materi apa saja yang penting yang kita laksanakan dalam Vicon, ini kamu tengah melaksanakan administrasi. Bentuknya apa? Mencatat. Bentuknya apa? Membuat dokumen, ya kan? Menyimpan, itu kan merupakan salah satu bentuk administrasi juga. Nah, di situ dimengerti. Jadi administrasi publik itu representasinya atau orang yang melaksanakan adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Iya, Kak. Iya, terima kasih Nurul atas pertanyaannya. Ada lagi satu lagi sebelum kita masuk ke literasi. Bu, saya Cynthia Triadestia. Ya, siapa Cynthia? Triadestia. Tri Agustia, silakan Nak. Bu, berarti kepentingan atau kebutuhan publik dipenuhi oleh administrasi publik, Bu. Ya, kepentingan atau kebutuhan publik itu dipengaruhi oleh administrasi publik. Dipenuhi oleh administrasi publik. Iya, ini yang dimaksud yang administrasi publik atau yang pembangunan? Yang publik. Yang publik. Ya, jadi seperti ini. Administrasi publik itu contohnya 3 ya. Tadi yang saya sampaikan itu yang melaksanakan itu lembaga-lembaga tadi yang 3, yang legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Jadi administrasi ini sendiri yang dilaksanakan di publik atau dilaksanakan oleh masyarakat ini direpresentasikan oleh ketiga itu. Tadi gimana sih pertanyaannya? Intinya pada masyarakat itu administrasi dilaksanakan oleh 3 elemen negara itu. Ya, jadi 3 elemen negara itu selain mempresentasikan atau menjadi representasi administrasi publik juga memenuhi kebutuhan masyarakat, ya kan? Misalnya sekarang lembaga legislatif contohnya membuat undang-undang misalnya publik itu sebelum ada undang-undang, misalnya undang-undang yang ada di jalanan, ya kan, rekan-rekan belajar semuanya bisa naik motor ataupun menggunakan kendaraan bermotor? Bisa ya? Ketika di jalan itu kendaraan bermotor punya aturan atau tidak? Punya. Ya. Nah, kalau misalnya sekarang rekan-rekan belajar semuanya pada kondisi yang kita bayangkan saja, ya kita bayangkan pada kondisi rekan-rekan belajar semuanya ada ini di jalanan itu tidak ada peraturan, itu bagaimana kira-kira? Kira-kira bagaimana kalau di jalanan itu nggak ada aturan? Nggak ada lampu merah, nggak ada kecelakaan, ya kan? Ternyata usaha lainnya yang lebih mungkin dekat dengan rekan-rekan belajar semuanya di jalanan itu jadinya ruwet, ya enggak? Ya kan? Tidak ada peraturan di situ, tidak tertata, tidak ada lampu merah, pasti semuanya ruwet, ya kan? Nah, jadi lembaga legislatif itu melihat, oh ternyata di jalanan itu butuh aturan ya.
gitu kan. Akhirnya karena masyarakat itu membutuhkan aturan untuk mengatur bagaimana jalan di jalan raya, akhirnya lembaga legislatif membuat undang-undang untuk yang ada di jalan raya. Ya kan, setiap pengendara bermotor wajib menggunakan helm untuk keselamatan, pengendara bermotor mematuhi peraturan lalu lintas dan lain sebagainya. Nah, disitulah bisa terjadi di situ, oh ternyata masyarakat membutuhkan peraturan, lembaga legislatif membuat peraturan. Nah, membuat peraturan itu termasuk dalam bentuk administrasi, ya kan? Nah, di situ ada sinkronisasi. Iya. Jadi masyarakat membutuhkan peraturan, lembaga legislatif mengadakan peraturan atau membuat peraturan. Seperti itu, Cynthia, dimengerti? Bisa, Bu. Ya, terima kasih ya. Sudah 3 pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan yang lebih detail lagi, kita akan akan laksanakan bersama. Berarti rekan-rekan belajar semuanya sudah mendapatkan file yang dari PDF ya. Jadi saya nggak usah nge-share PDF-nya ya, karena sudah mendapat ya. Iya, Bu. Udah. Ya, terima kasih. Nah, setelah ini kita akan geser ke WhatsApp ya. Saya akan geser ke WhatsApp. Saya akan memberikan satu link Sway. Di situ ada materi, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang rekan-rekan belajar nanti ditulis atau bukan ditulis, dijawab nanti di link tersebut ya. Seperti itu. Dimengerti? Ya, terima kasih rekan-rekan belajar semuanya. Terima kasih sudah mengikuti Vicon hari ini. Nanti saya adakan list untuk siapa yang mengikuti Vicon dan tidak mengikuti Vicon ya. Iya, Bu. Terima kasih. Saya akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ya, jaga jarak dimanapun. Dan kita semuanya berdoa agar pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa bertemu di ruang kelas atau ruang belajar di sekolahan. Amin. Ya, terima kasih. Vicon ini saya akhiri. Silakan dipencet tombol merahnya. Kita geser ke WA. Ya, kita geser ke WA untuk kalian mengisi linknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak. Silakan diklik tombol merahnya. Ya, terima kasih. Silakan diklik tombol merahnya untuk link. Oke, sama-sama, Nak. Diklik tombol merahnya.